pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Oke. Nah, jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP. Dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh, tapi nggak apa-apa ya, itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi, karena ini berarti ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya ada yang aneh bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya signifikan nggak aneh? Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar Kamis 23 Oktober lalu. Mediasi ini berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi
ijazahnya, dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta meminta ASN Jakarta tidak malas-malasan dan pamer kekayaan atau flexing. Hal ini dipicu karena keresahan masyarakat melihat oknum pegawai pemerintah pamerkan kemewahan di media sosial. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorel mangkrak telah membuatnya tak tidur nyenyak hingga bermimpi. Ia pun menargetkan tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Mangkraknya proyek monorel ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak, bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorel itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorel. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi laka di jembatan Suramadu arah Madura. Gara-gara apa? Arah Suramadu. Kecelakaan antara 2 truk box terjadi di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur Minggu dini hari. Kecelakaan membuat salah satu truk terguling, sementara sopir salah satu truk terjepit di kabin. Dari keterangan saksi di lokasi, kecelakaan terjadi saat salah satu truk dengan bermuatan es batu melaju menuju Surabaya, namun saat tiba di lokasi, truk tersebut mengalami pecah ban, lalu terguling di tengah jalan, sementara satu truk lain yang sedang melaju dari arah yang sama tidak bisa menghindar dan menabrak truk tersebut. Akibatnya sopir truk tersebut terjepit hingga kemudian berhasil dikeluarkan dari dalam kabin dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski sempat terjadi kemacetan, kondisi arus lalu lintas kembali normal setelah evakuasi kedua kendaraan berhasil dilakukan. Kejadian bermula karena truk box yang sedang mengalami pecah ban berhenti di bentang tengah Suramadu, kemudian
disusul dengan kendaraan di belakangnya yang menabrak dari belakang dan menjadi kemacetan sesaat setelah kejadian. Hingga kini kecelakaan masih dalam proses penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca anjloknya kereta Purwojaya di Bekasi, Jawa Barat, kini jalur rel antara stasiun Kedung Gede Lemah Abang bisa dilalui. Namun dampak evakuasi beberapa perjalanan kereta jarak jauh terganggu, bahkan terdapat pembatalan keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya 58F yang anjlok di stasiun Kedung Gede telah selesai. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan telah mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya, sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu jam keberangkatannya. Mau gimana lagi ya, posisinya memang sudah terlanjur beli tiket dan memang tidak ada pembatalan. Kemudian memang kendalanya kan jalurnya tertutup ya, karena ada yang anjlok kemarin. Ya kita ikuti aja lah ya. Mau batal juga kayaknya susah juga nyari yang lain nanti. PT Kereta Api Indonesia memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan, selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan, bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi normal kembali. Terdapat beberapa ketentuan pengembalian tiket. Untuk pembatalan, pelanggan bisa mengakses beberapa kanal pelayanan resmi KAI dan loket stasiun atau kontak center 121 hingga 7 hari setelah tanggal keberangkatan KA atau aplikasi akses by KAI hingga 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Toh Iskandar di stasiun kereta Cirebon. Halo, selamat malam Toh Iskandar. Bagaimana situasi di stasiun kereta Cirebon saat ini? Apakah masih ada penumpukan penumpang? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, dan di mana ada dampak atau imbasnya kereta api Purwojaya yang mengalami anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga mengakibatkan ratusan penumpang dari berbagai daerah ke tujuan kota masing-masing mengalami masih terjadi penumpukan. Itu Diandra, di mana penumpukan ini terjadi pada Minggu pagi tadi, di mana ratusan penumpang ini rela menunggu di tempat pelayanan di pos terpadu Daob 3 Kota Cirebon sendiri, dan terlihat seperti di belakang layar kaca ada Diandra dan juga pemirsa, dan di mana ratusan atau ribuan penumpang ini masih memadati di stasiun Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri. Bahkan para penumpang ini rela menunggu sejak 1 jam sebelum keberangkatan kereta tersebut. Namun meski mengalami keterlambatan dari penumpang kereta sendiri, yang umumnya para kereta api yang dari arah stasiun Gambir dari Senen mengalami keterlambatan 2 hingga 3 jam gitu, Diandra, dan di mana kondisi ini diakibatkan dalam masih perbaikan di sejumlah yang mengalami anjloknya kereta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sendiri. Dan hingga saat ini Diandra, di mana ratusan penumpang juga masih rela
dan tidak membatalkan pemberangkatan mereka untuk ke tujuan kota masing-masing. Namun saya sempat berbincang dengan PRT KAI Daob 3 Cirebon mengatakan bahwa keterlambatan ini diakibatkan akibat adanya anjlok kereta. Namun meski mengalami keterlambatan 6 kereta, Diandra, dan di mana juga pihak kereta api untuk memaksimalkan agar percepatan perbaikan ini cepat rampung pada Senin hari esok gitu, Diandra. Dan rata-rata kereta api juga mengalami keterlambatan 2 hingga 3 jam. Namun meski demikian, terima kasih atas laporan Anda langsung dari stasiun kereta Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas.